Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai syariah Islam. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berarti tolong-menolonglah kamu mengerjakan kebaikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Yang kedua yaitu hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik, prinsip, dan manfaat asuransi syariah. Yang pertama itu karakteristik. Yang pertama, akad yang dilakukan adalah akad takafuli. Asuransi takaful, akad yang digunakan adalah akad takafuli, saling menanggung atau saling menjamin. Akad takafuli dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Perusahaan asuransi dalam hal ini hanya bertindak sebagai mediator terjadinya akad di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad takafuli, kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi takaful dalam hal akad atau transaksi terlepas dari unsur gharar. Yang kedua yaitu tabungan tabaru atau derma. Tabungan tabaru adalah tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dan yang ketiga yaitu diterapkannya prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Prinsip ini dilakukan pada masa penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi kepada investor, akad mudharabah dan akad musyarakah. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu saling bertanggung jawab, yang berarti peserta-peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan melindungi peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Yang kedua yaitu saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Dan yang ketiga yaitu saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti peserta-peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan yang berupa musibah yang dideritanya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat asuransi syariah. Yang pertama itu untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun mendatang. Yang kedua yaitu untuk persiapan masa depan ahli waris peserta jika sewaktu-waktu peserta dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Yang ketiga yaitu untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah, baik terhadap dirinya maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggung. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup, dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya. Dan yang terakhir yaitu bank-bank Islam atau Bank Muamalat Indonesia dan DPR BPR Islam di Indonesia akan menyediakan asuransi takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arma, saya dari program studi ekonomi syariah kelompok 2. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi mengenai asuransi. Nah, yang pertama ada mengenai produk asuransi umum, di mana produk asuransi umum ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang akan saya jelaskan hanya ada beberapa. Yang pertama itu ada takaful kendaraan bermotor, di mana dalam takaful kendaraan bermotor, asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggung jawab hukum kepada
kepada pihak ketiga. Nah, selain itu dalam takaful kendaraan bermotor ini diberikan pula jaminan resiko-resiko tambahan seperti kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh huru-hara, pemogokan umum atau kerusuhan, serta kecelakaan diri terhadap pengemudi atau penumpang. Kemudian takaful kebakaran, di mana takaful kebakaran ini asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap harta benda seperti bangunan, mesin, peralatan atau perlengkapan atau persediaan barang, serta gangguan usaha dari ledakan gas, dari sambaran petir. Nah, kemudian selain itu dalam asuransi kebakaran ini diberikan pula jaminan resiko-resiko tambahan seperti kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai angin, topan, dan tanah longsor. Nah, kemudian yang ketiga takaful resiko pembangunan, di mana takaful resiko pembangunan ini asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan yang sedang berjalan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi. Nah, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau mesin-mesin konstruksi. Nah, kemudian yang keempat, takaful resiko pemasangan, di mana dalam takaful resiko pemasangan ini asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada pekerjaan pemasangan mesin, instalasi mesin, peralatan mekanis, dan berbagai jenis konstruksi baja. Nah, kemudian yang kelima dalam yaitu takaful mesin. Nah, dalam takaful mesin, asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang sifatnya tidak terduga dan tiba-tiba secara fisik pada mesin-mesin berikut peralatannya selama pengoperasian seperti boiler, lift, dan juga genset. Nah, materi selanjutnya yaitu produk asuransi takaful keluarga, di mana produk asuransi takaful keluarga ini terdiri dari beberapa bagian atau beberapa macam. Mungkin yang bisa saya jelaskan hanya di beberapa. Yang pertama yaitu takaful dana investasi. Nah, di mana dalam takaful dana investasi ini asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk persiapan hari tua. Nah, dalam produk asuransi takaful ini peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Kemudian bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk biaya hidup di masa tua. Nah, tetapi apabila peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim yang berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebijakan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya biaya hidup setelah ditinggal mati orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu takaful dana siswa, di mana dalam takaful dana siswa ini asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Seperti halnya dalam takaful dana investasi, dalam takaful dana siswa pun peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup pada sampai kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk kemudian digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Tetapi apabila peserta meninggal dunia pada saat masih kontrak sedang berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan kebijakan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu takaful dana haji. Nah, di mana dalam takaful dana haji asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana menunaikan ibadah haji. Sama halnya dengan kedua produk asuransi tadi, peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak sedang berlangsung. Nah, bila peserta masih hidup selama
Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk biaya menunaikan ibadah haji. Tetapi apabila peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebijakan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya menunaikan ibadah haji. Kemudian materi selanjutnya yaitu perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Nah, yang pertama di sini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama yaitu unsur ketidakpastian atau yang biasa kita sebut dengan gharar. Nah, gharar dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa termasuk akad tabaduli atau akad pertukaran pembiayaan premi dengan uang pertanggungan. Nah, di dalam akad ini masih terdapat unsur ketidakpastian atau gharar karena nasabah mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Hanya Allah yang mengetahui batas waktu seseorang meninggal. Kemudian dalam asuransi takaful, sedangkan dalam asuransi takaful kontraknya didasarkan pada akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaful ini, semua peserta bernama X meninggal, maka peserta lainnya nasabah Y, T dan 2 harus membantunya, demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian ada juga unsur gambling atau maisir. Nah, dalam asuransi konvensional, pihak yang satu mengalami keuntungan sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis karena sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period. Biasanya pada tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil. Nah, dalam asuransi takaful reserving period bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil, dan yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma. Kemudian perbedaan lainnya antara asuransi syariah dan dengan konvensional yaitu ada unsur riba. Nah, dalam asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga, terutama dengan bank-bank dan funds manager companies. Nah, sedangkan dalam asuransi takaful tidak terdapat usaha dan investasi dengan penerapan sistem bunga. Nah, kemudian unsur dan perbedaan yang terakhir antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu terdapat unsur komersial, di mana dalam asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol sebagai akibat dari penerapan bunga. Nah, sedangkan dalam asuransi takaful unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-mudarabah dengan sistem bagi hasil keuntungan. Unsur ta'awun atau pertolongan dalam asuransi takaful ini sebagai pengalaman Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Jika masih mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.